Seluruh pendengar yang budiman, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini diproduksi oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Saya, Muhammad Rum, akan bertindak sebagai pewawancara pada episode ke-17 ini yang bertajuk Lawatan Perdana Menteri Suga dan Prospek Hubungan Indonesia-Jepang. Sejak pertengahan September 2020, Suga Yoshihide menjadi perbincangan di tanah air sejak menggantikan Abe Shinzo sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Presiden dari Liberal Democratic Party atau LDP. Pada 20 Oktober yang lalu, Perdana Menteri Suga berjumpa Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kunjungan pertama pemimpin pemerintahan suatu negara yang baru dilantik ke negara tertentu banyak dimaknai sebagai wujud dari penyampaian pesan bahwa hubungan kedua negara tersebut sangat penting. Dalam kesempatan pertama kunjungan sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri Suga melawat ke Vietnam, lalu ke Indonesia. Dalam lawatannya ke Indonesia tersebut, Perdana Menteri Suga Yoshihide menyatakan betapa pentingnya hubungan Jepang dengan Indonesia. Lebih lanjut, Jepang akan memberikan bantuan keuangan sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam manajemen bencana, utamanya saat kita semua tengah menghadapi tantangan pandemi. Untuk membahas lebih lanjut tentang hubungan diplomatik kedua negara, telah hadir bersama kita Ibu Siti Daulah Khairiyati, dosen pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Ibu Daulah banyak menggeluti politik luar negeri Jepang, dan baru-baru ini beliau menerbitkan buku yang bertajuk Pembangunan Ekonomi Jepang dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional, terbit pada tahun 2020. Apa kabarnya Bu Daulah? Ya, alhamdulillah, meskipun selalu mengajar lewat online, lewat daring, tapi alhamdulillah lancar sejauh ini. Mudah-mudahan kita semua segera bisa bertemu langsung dengan mahasiswa. Ya, ini sudah cukup lama kita beronline ini. Baik, terima kasih Bu Daulah. Semoga sehat-sehat selalu dan semangat selalu dalam memberikan pengajaran. Bu Daulah, kita mulai berdiskusi pada kali ini. Pertanyaan pertama mengenai Perdana Menteri Suga ini. Apa yang sebetulnya kita perlu ketahui dari pemerintahan beliau? Dari pengamatan Ibu, apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari administrasi PM Suga dengan Perdana Menteri yang sebelumnya, Shinzo Abe? Baik, terima kasih Mas Rum. Perlu diketahui ya bahwa PM Suga ini adalah seorang politisi senior di dalam LDP. Ya. Beliau sangat dekat dengan PM Abe, dengan mantan PM yang dulu, Shinzo Abe, dan sudah cukup lama menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi boleh dikatakan Suga ini adalah tangan kanannya Abe. Dan pemilihan Suga sendiri juga didukung kuat oleh Abe, meskipun beliau tidak memiliki faksi. Ya. Di dalam politik Jepang, kalau seseorang itu tidak masuk atau tidak menjadi bagian dari faksi, ini akan sulit untuk bisa terpilih sebagai ketua LDP. Nah, kondisi sekarang ini memang agak berbeda ya, karena Suga kan tidak terpilih lewat pemilihan umum. Jadi masih nunggu 1 tahun lagi baru akan diselenggarakan pemilihan umum. Dan karena Abe tiba-tiba mengundurkan diri, maka Abe sebetulnya ingin orang yang menggantikan itu seseorang yang tahu persis kebijakan-kebijakannya. Dan Suga adalah orang yang seperti itu.
Jadi dia tahu betul kebijakan AB seperti apa, dan AB sangat yakin bahwa di tangan Suga kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan oleh AB itu akan diteruskan. Sehingga meskipun ada pesaing-pesaing yang lain yang memperebutkan kursi sebagai Perdana Menteri ini, karena suara AB ini cukup kuat, ya, dia bersama faksi-faksinya mendukung Suga, ya, sehingga Suga ini agak sulit posisinya, ya, kalau dia nanti di pemilihan umum, karena pemilihan yang sekarang ini kan hanya oleh anggota parlemen saja, sehingga AB masih bisa mengerahkan dukungan dari faksi-faksi yang mendukung AB untuk mendukung Suga, sehingga akhirnya dia terpilih sebagai Perdana Menteri. Gitu, Mas Rum. Baik, Bu. Jadi bisa dikatakan bahwa AB Shinzo masih menaruh harapan bahwa Suga akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang memang sudah diterapkan oleh AB selama ini. Ya, jadi ada yang menduga begitu ya. Kemungkinan juga ada deal-deal politik di belakang bahwa Suga akan didukung untuk menjadi Perdana Menteri dengan jaminan dia akan menjalankan semua kebijakan yang sudah dijalankan oleh AB. Dan kelihatannya AB sangat yakin bahwa Suga tidak akan mengambil jalan berbeda dari kebijakan yang sudah dicanangkan oleh AB. Menarik sekali dinamika politik dalam Jepang, utamanya dalam tubuh LDP sendiri. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan tradisi diplomasi, negara-negara yang dikunjungi pertama kali oleh kepala pemerintahan yang baru dilantik, ini memiliki arti yang sangat penting, misalnya dalam hubungan diplomasi, hubungan politik, maupun kerjasama ekonomi. Nah, kira-kira mengapa Perdana Menteri Suga yang baru saja dilantik ini mengunjungi Vietnam dan Indonesia, Bu? Dari kedua negara tersebut, apa ada penekanan yang berbeda? Ya, baik. Jadi memang betul ya, persepsi bahwa negara yang menjadi tujuan pertama kunjungan dari seorang pemimpin baru, dalam hal ini Perdana Menteri Jepang, diasumsikan sebagai negara yang punya posisi penting dalam politik luar negeri negara tersebut, ya, dalam politik luar negeri Jepang dalam hal ini. Nah, namun setelah saya cermati dari beberapa sumber, ternyata tidak sepenuhnya demikian, ya. Yang pertama, ada kondisi pandemi saat ini, sehingga yang biasanya Perdana Menteri Jepang itu kunjungan pertamanya adalah ke Amerika, ya, karena bagaimanapun juga Amerika adalah sekutu utama Jepang, tapi karena situasi pandemi kunjungan itu agak sulit dijalankan. Apalagi sekarang di Amerika sedang ada kampanye presiden, kampanye pemilihan presiden, sehingga agak sulit untuk menjadwalkan berkunjung ke Amerika. Oleh karena itu, melihat kenyataan ini, persepsi bahwa kunjungan ke Indonesia itu karena Indonesia penting, mungkin tidak sekuat itu ya menurut saya. Paling tidak Indonesia akan menjadi yang kedua setelah Amerika, tapi bukan yang pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Suga ini dianggap sebagai pemimpin yang kurang kapabel dalam politik luar negeri. Ya. Di dalam negeri banyak yang meragukan kemampuan Suga untuk menjalankan politik luar negeri. Karena meskipun beliau adalah seorang politisi senior, menjadi menteri sekretaris kabinet sudah cukup lama, tetapi isu-isu yang ditangani selama ini lebih banyak isu-isu domestik. Nah, sehingga ketika terpilih menjadi PM, Perdana Menteri Suga ini ingin menunjukkan kepada koleganya, politisi-politisi domestik di Jepang, bahwa dia tidak seperti yang diduga, gitu ya. Sehingga agenda untuk menjalankan kunjungan ke luar negeri menjadi sangat penting bagi beliau, supaya dia tidak dianggap tidak mampu untuk menjalankan politik luar negeri. Dan kebetulan ada dua negara, saya tidak tahu, mestinya ada proses diplomasi sebelumnya ya, dua negara yang mungkin juga tidak terlalu sulit untuk didekati
untuk dikunjungi gitu, apalagi dalam kondisi pandemi ini dengan membawa oleh-oleh bantuan tadi ya 500 miliar yen ya. Ya, 50 miliar yen ya. Dengan bantuan itu sebagai oleh-oleh dia dapat diterima gitu ya untuk berkunjung ke Vietnam dan Indonesia. Nah, dua negara ini memang cukup penting bagi Jepang, terutama yang menjadi concern AB ya. Kalau Suga ini melanjutkan kebijakan luar negerinya AB sangat concern dengan situasi di Laut Cina Selatan. Dan dua negara ini, Vietnam dan Indonesia, dianggap menjadi kunci penting untuk bisa mensupport kepentingan-kepentingan Jepang terhadap kawasan tersebut. Vietnam memang sudah cukup tegas sikapnya ya. Dia tidak ingin Cina menguasai kawasan itu. Jadi cukup bisa dilihat bahwa Cina posisinya kuat. Sementara Indonesia ini masih agak setengah-setengah gitu ya. Nah, Jepang ingin agar Indonesia bisa bersikap lebih tegas terhadap Laut Cina Selatan, sehingga dengan kunjungan ini diharapkan Indonesia kemudian seperti diingatkan gitu ya, bahwa ada loh kepentingan-kepentingan negara lain yang juga perlu diperhatikan dalam isu Laut Cina Selatan. Jepang memang secara tidak langsung berkonflik di situ ya, bukan klaiman untuk Laut Cina Selatan, tetapi Jepang punya konflik teritorial yang lain dengan Cina. Nah, kalau isu Laut Cina Selatan ini dibiarkan terbuka begitu saja sehingga akhirnya Cina bisa mendominasi, maka Jepang khawatir bahwa Cina juga akan bersikap yang serupa dalam sengketanya dengan Jepang dan mungkin Korea atau negara lain yang punya hubungan perbatasan dengan Cina. Gitu Mas Rum. Jadi Bu Daulah tadi menyampaikan bahwa ada alasan atau faktor yang cukup pragmatik sebetulnya, karena Suga di dalam negeri dinilai belum terlalu banyak punya pengalaman internasional. Dan di Amerika Serikat juga sedang ada pemilihan umum yang kita belum tahu siapa yang akan menjadi presiden, sehingga pilihan untuk mengunjungi Asia Tenggara utamanya Vietnam dan Indonesia itu menjadi masuk akal bagi pemerintahan Perdana Menteri Suga. Ditambah lagi bahwa geopolitik di Asia Timur dan Asia Tenggara sekarang ini cukup menjadi perhatian dari Jepang. Baik Bu, jika menilai kunjungan ini dari segi geopolitik dan juga kepentingan Perdana Menteri yang baru, kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan manfaatnya dari kunjungan ini, terutama di sektor ekonomi? Ya, tentu saja dalam kondisi pandemi ini kan banyak negara akan mengalami kesulitan ekonomi ya. Dan seperti kita tahu sebetulnya Indonesia ini sudah cukup lama punya hubungan ekonomi yang kuat dengan Jepang. Memang akhir-akhir ini kan agak menurun ketika hubungan ekonomi kita dengan Cina juga semakin berkembang. Nah, dengan kunjungan ini sekali lagi Jepang ingin mengingatkan bahwa relasi Indonesia dengan Jepang ini sudah cukup lama, sudah cukup kuat. Artinya mestinya ini bisa dipelihara ya, bisa di-maintain gitu supaya tidak kemudian semakin menurun ya, semakin merosot gitu ya. Karena di sisi Indonesia, dari sisi Indonesia terlihat bahwa kita kurang concern ya. Pemerintah Indonesia kurang merawat kira-kira hubungan yang dekat dengan Jepang. Sehingga kalau ini tidak diingatkan gitu oleh pemimpin Jepang bahwa kita punya sejarah hubungan yang sangat panjang, mereka khawatir nanti Indonesia lama-lama akan lupa gitu ya. Artinya menganggap hubungan dengan Jepang itu sesuatu yang sudah taken for granted, itu sudah berlangsung lama, tidak mungkinlah Jepang akan berpaling dari kita, kira-kira seperti itu. Tapi tidak bisa seperti itu juga, gitu ya. Hubungan diplomatik itu harus dipelihara. Kalau dibiarkan ya nanti ketika kita butuh, misalnya butuh Jepang, maka Jepang akan mengatakan lah, kamu tidak pernah perhatikan saya, begitu ya. Jadi ya untuk apa saya memperhatikan
Anda sekarang ini. Jadi itu yang saya harapkan, mudah-mudahan bisa mengingatkan pemimpin kita akan pentingnya merawat, pentingnya memaintain hubungan diplomatik dengan Jepang, supaya di kemudian hari ketika kita memiliki kepentingan-kepentingan di dalam politik luar negeri kita, persahabatan dengan Jepang itu bisa kita manfaatkan untuk juga kepentingan-kepentingan politik kita. Gitu. Ya, baik Bu. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir, banyak pihak yang mengatakan bahwa mungkin kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia juga akan membuka banyak investment, terutama perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Apakah betul demikian, Bu Daulah? Ya, sebetulnya Jepang ini sudah sejak lama ya cukup terbuka untuk investasi, untuk perdagangan, untuk bantuan asing. Tetapi sekali lagi dari pihak Indonesia yang kurang bisa meng-approach Jepang, yang kurang bisa mendekati Jepang dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk bisa memanfaatkan tawaran-tawaran yang diberikan oleh Jepang. Sebagai contoh misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami defisit perdagangan dengan Jepang. Karena andalan kita migas gitu ya, minyak dan gas itu semakin menurun volumenya dan bahkan sebagian kita ekspor ke Cina gitu ya. Sehingga ketika andalan ekspor kita berkurang sementara untuk yang ekspor non migas ini juga belum maksimal, maka mestinya kan kita meng-approach ya, kita mendekati Jepang. Jepang sendiri dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia kan tidak berpijak pada hubungan yang betul-betul liberal ya. Artinya Jepang selalu menggunakan klausul trade facilitation dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia. Jadi silakan kalau Anda mengalami kesulitan perdagangan, silakan berkonsultasi. Kami akan memberikan bantuan. Ya. JICA ini punya banyak sekali program-program untuk capacity building misalnya. Kalau kita mau mengekspor ke Jepang, sementara kita belum memenuhi standar yang diinginkan oleh Jepang, Anda bisa minta bantuan JICA untuk mengadvokasi gitu ya mereka yang akan ekspor ini atau untuk memberi training supaya pada akhirnya mereka bisa memenuhi kualitas barang yang bisa diekspor ke Jepang. Nah ini kurang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia ya, perdagangan kemudian bantuan luar negeri itu kan juga sekarang ini bantuan luar negeri itu by request ya, jadi tidak bisa kita menunggu Jepang memberikan bantuan. Kita yang harus meng-approach bahwa kita punya program ini, program itu yang kita membutuhkan bantuan. Karena memang ada perubahan ya dalam program bantuan Jepang di mana semua itu harus dari sisi negara yang akan menerima. Jadi bukan dari pemerintah Jepang saya punya program ini lalu Anda silakan menjalankan, justru dari pihak negara penerima itu yang harus meng-approach Jepang. Nah ini mudah-mudahan dengan kunjungan PM Suga ini, sekali lagi pemerintah kita diingatkan bahwa kita yang harus lebih proaktif melakukan diplomasi, kita yang harus lebih proaktif untuk mendekati Jepang, supaya kita bisa memanfaatkan tadi investasi, perdagangan maupun bantuan asing dari Jepang. Gitu Mas Rum. Baik, terima kasih banyak Bu Daulah atas pandangan-pandangan yang diberikan. Dan tadi Bu Daulah juga memberikan semacam insight agar pemerintah Indonesia juga bisa lebih aktif dalam merancang pembangunannya apabila memang diperlukan kerjasama dengan mitra-mitra dari luar negeri termasuk negara-negara donor. Harus betul-betul dipikirkan sesuai dengan kebutuhan Indonesia bagaimana caranya untuk membuat pembangunan kita itu lebih berkesinambungan. Begitu ya Bu Daulah kira-kiranya? Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu Daulah atas kesempatan pada kali ini. Sama-sama, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mendorong lebih banyak peneliti ya untuk melihat hubungan Indonesia-Jepang secara lebih mendalam, sehingga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah agar hubungan yang sudah cukup lama ini bisa terus di-maintain untuk kepentingan kedua negara. Baik Bu, terima kasih dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Hubungan Internasional. Podcast kita bisa diakses melalui platform-platform seperti YouTube, Spotify,
Anchor, lalu juga Google Podcast, Apple Podcast, dan platform-platform lainnya. Ikuti edisi-edisi kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi.